A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada wa hadanatuhu alaihi salam. Wa hadanathu alaihi salam Ummu Aimanah Barakatul Habasyiyah. Kemudian mengasuh Nabi, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini merupakan budak warisan dari ayah beliau. Julukannya Barakatul Habasyiyah. Maulatuhu ma ummi. Maula. Dibebaskan. Kemudian ba'da mautiha kama gaddamna. Setelah wafat Sayyidah Aminah, yang mengasuh yaitu Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Jadi namanya itu Barokah. Habasyiyah itu daerahnya, Habasya. Habasya itu kalau sekarang Ethiopia. Kemudian wa kanat taqulu, ada beliau Ummu Aiman itu pernah berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakajuan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu syakajuan qattu. Tidak pernah mengeluh karena lapar sama sekali. Tidak pernah mengeluh karena lapar sama sekali. Wala atoshan, atau haus. Tidak pernah. Wa kana yaghdu idza asbaha. Jadi sifatnya Rasulullah itu memang sifat pembentukan untuk syariat. Belum ada kewajiban sholat subuh. Nabi masih kecil kok. Tapi sifatnya Rasulullah itu seperti itu. Apa yang disebutkan? Wa kana yaghdu idza asbaha. Kalau pagi hari setelah subuh, beliau itu selalu pergi. Fayashrabu mimma zamzama syarbatan. Dan meminum dari air zam-zam satu tegukan. Tuh. Satu tegukan. Jadi tidak mangan subuh untuk dalile iki. Tapi karena duduk Rasulullah kudu mangan. Farubbama aradna alaihil ghada'a. Terkadang kami tawarkan kepada Rasul itu ghada. Al-ghada'a makan pagi di sini. Fayaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, ana syaba'an. Aku sudah kenyang. Ini sebetulnya menunjukkan keutamaan dari air zam-zam. Bagaimana itu air zam-zam, satu teguhan yang diminum oleh Rasulullah setiap pagi membuat kenyang. Karena di sini tidak ada zam-zam, ya sarapan. Iya. Ente lihat cerita-cerita yang ada ini. Ketika siapa itu? Suwaibah Aslamiyah datang kepada siapa? Abu Lahab. Setelah subuh. Karena Rasulullah kan menjelang subuh. Dikabari. Dalam keadaan apa Abu Lahab? Tidur. Sekarang kita dengarkan riwayat.
Gimana ini Rasulullah? Kalau pagi Rasulullah tadi itu langsung bangun ketika subuh, langsung minum. Ini minuman kesehatan. Orang yang bangun tidur kemudian dia minum. Berapa ini apa itu akan proses menteri apa. Bahkan Anda pernah baca artikelnya itu, kalau orang pun kena, nasallallahu salamiyah wal afiyah, kena diabetes, itu kalau tiap pagi seperti itu ya, tentunya dengan ngatur makanan ya, 9 bulan waras. Ini contohnya sama Rasulullah. Kalau pagi Rasulullah keluar, makanya pagi jangan tidur. Pagi jangan tidur. Jangan biasakan tidur. Orang pagi itu kalau tidur, itu kebiasaan malas. Kalaupun memang harus tidur setelah isyraq, munculnya matahari. Ente lihat sudah. Ente lihat. Biasanya orang gitu itu gampang penyakitan. Terus rai ini kok sumpek to. Karena apa? Ya pagi tidur. Bangun. Usahakan sekarang. Usahakan 3:30 sudah bangun. Ya, 3:30 sudah bangun. Laksanakan sholat witir meskipun cuma 3 rakaat, nunggu waktu subuh ngaji ibadah, isyraq tawak, inti mau. Anak sekarang libur hari Jumat, setelah isyraq tidur tawak. Itu. Ya terus Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Walamma akmala alaihi salam 6 sinin, ketika umur beliau sempurna yaitu 6 bulan. 6 bulan gitu maksudnya. Tawajjahat bihi ummuhu, maka Sayyidah Aminah ma'a hadinatihi, bersama pengasuhnya Nabi menuju Ummu Aiman ilal Madinah. Menuju ke Madinah. Itu. Ya. Li ziyarati itu kho ya. Dapat kita ini. Li ziyarati akhwali kho ya. Li ziyarati akhwali abihi Bani Najjar. Untuk berziarah mengunjungi kepada keluarga ayahnya Bani Najjar. Jadi Rasulullah itu pindah ke Madinah bukan itu perintah Allah, iya betul jelas perintah Allah, tidak mungkin perintah yang lain. Nah, tapi ini sudah hikmah karena kuburan ayahnya beliau ada di Madinah. Sayyidina Abdullah dikubur di mana? Di Madinah. Itu. Fa'aqamu syahron, mereka tinggal selama 1 bulan di Madinah. Waraja'u, kemudian mereka kembali. Itu. Falamma kanu bil abwa matat ummuhu, maka ketika sampai di Abwa, yaitu antara Madinah dan Mekah, wafat Sayyidina Aminah. Fadakhalat bihi Ummu Aiman Makkah. Kemudian Ummu Aiman membawa Rasulullah ke Mekah. Allah. Kejadian malamnya itu, sebelum kejadian pulangnya itu Sayyidina Aminah ya ke Mekah kembali, sebelum itu kakeknya Abdul Muthalib mimpi ada sesuatu yang membahayakan sama Rasulullah. Kemudian merintahkan beberapa anaknya untuk menunggu di jalan yang akan dilewati oleh ibu beliau. Ternyata apa? Wafat, kan meninggal Sayyidatuna Aminah. Itu orang-orang Yahudi sudah mau nyerang, mau bunuh. Datang anak-anaknya Sayyidina Abdul Muthalib bela. Di antaranya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib yang datang. Jadi jasanya besar.
Makanya pantas kalau untuk masalah itu kita tawakuf, tapi kita lebih condong Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan mukminnya. Gitu. Pulang ke Mekah, fadhammahu jadduhu Abdul Muttalib ilaih. Maka kakeknya Abdul Muttalib dhammahu memeluk Rasulullah. Sayyidina Abdul Muttalib itu sampai ketika wafatnya Sayyidina Abdullah, apa kemarin diceritakan untuk apa ya? Untuk mencari apa ya kemarin itu? Yang diperintahkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib itu ayah Rasulullah, diutus oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk satu urusan itu meninggal. Wa kana yariku alaihi wa yu'li manzilatah. Wa kana yariku alaihi. Ya. Beliau sangat lembut. Abdul Muttalib sangat lembut kepada Rasulullah. Wa yu'li manzilatah. Meninggikan kedudukannya. Lain dakwali masuk ngomong ini. Wa yaqulu. Abdul Muttalib mengatakan apa? Abdul Muttalib mengatakan, inna liwaladi hadala sya'nan. Sesungguhnya waladi ya. Karena cucu laki-laki. Cucu laki-laki kan melanjutkan nasab. Sesungguhnya cucuku ini kelak akan memiliki la sya'nan, kedudukan. Kemudian apa itu? Walamma hadratuhu al-wafatu ya. Walamma hadratu al-wafatu awsa Abu Thalib bihifdzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdul Muttalib akan wafat, beliau mewasiatkan kepada pamannya, kepada anaknya Abu Thalib untuk menjaga Rasulullah. Wa mata, dan Abdul Muttalib wafat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam thamanu sinin, ketika Rasulullah berumur 8 tahun. Tuh. Bareng sama pamannya sudah. Abdul Muttalib nekat loh. Abroha teko ya. Ada 2 versi Abroha itu. Ada yang mengatakan dari Ethiopia. Ada yang mengatakan dari Yaman. Ya. Datang ke sana nggak pasukan gajah. Dikabari. Itu ono pasukan gajah teko saya. Terus dia mau ngancurkan Ka'bah. Paham. Ya kan? Paham. Dan dia mau ngambil onta. Mau ngambil onta. Onta siapa? Ontanya semuanya. Oh iya. Ini perhatikan isyarat ini. Ini kalau orang tidak punya idrok, tidak punya keluasan ketika mikir, mereka akan katakan apa? Mosok Ka'bah dihancurno, Abdul Muttalib menengahi, diem aja. Tapi ketika dikatakan ontanya mau diambil baru bergerak. Bukan diem aja. Karena Abdul Muttalib mengetahui tidak akan orang mampu menghancurkan itu Ka'bah. Karena ini langsung dari Allah. Nah kalau onta yang dimiliki tanggung jawabnya dia. Dia tanggung jawab ngerawat. Kalau ada yang mau menghancurkan, ya berarti itu mau berperang sama pemiliknya. Siapa? Allah. Aku juga ngerawat ontaku. Kalau itu mau berbuat gara-gara sama ontanku, ya itu berhubungan sama pemiliknya. Siapa? Aku milik. Ente bisa bayangkan, datang ijenan loh. Datang ijenan. Ibaratnya ini, nasallallahu salam alafiyah ya. Ono pasukan Amerika teko mrene invasi. Ya kan? Wis pasukan kabeh siap. Oh pasukan perang kabeh ngene-ngene. Diwale. Beb, motor mah dijepik karo wong Amerika itu. Oh iya, tak paling ijenan. Hebat enggak? Ijenan loh iki. Ijen.
Makanya waktu ngomong kan pakai terjemah. Nah, kan dia kalau ngomong gunakan terjemah. Kalau memang dia dari Yaman, bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi gunakan terjemah, berarti pendapat yang kuat bukan dari Yaman, dari Ethiopia. Lagi yang kendaraan gajah, pernah ketok di Yaman di gajah? Dauno, gajah itu adanya di Afrika. Iya kan? Itu sebetulnya aja, pasukan gajah. Gajah kayak di Thailand, dari Asia. Iya kan? Indonesia aja jarang, kalau dari Lampung. Ayo misalnya kalau di gini, di Lumajang numpak gajah, hebat kan? Tapi kalau di Lampung numpak gajah biasa, karena apa daerahnya. Lah ini Abroha, pasukan gajah. Gajah kok toko Yaman, gajah kok toko Ethiopia. Dan gunakan penerjemah juga. Gitu loh. Mau apa katanya? Mau apa dia? Mau nanya onta-ontanya. Oh iya, suruh nunggu. Ijenan. Apa gini? Ini terserah. Kalau inti mau ngancur ini terserah. Itu ada pemiliknya. Tapi lek masalah unta wekku. Lek kon macam-macam berhubungan sama anak. Ijenan. Makanya mulai sekarang nekat, asal bener, amblas kabeh. Amblas hilang. Takut kok. Muncul ababil ya. Akhirnya wong goblok-goblok kan ngomong saiki ababil itu fiksi. Hati-hati bisa kufur loh inti. Karena itu cerita dalam Al-Qur'an. Kowe watu cilik neraka jahanam. Tadi dimasuknya tek, naudzubillah tek, rek, entek. Jadi kalau manusia dikasih batu apa? Sijil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijarat min sijil. Lah sijil. Batu-batu kecil. Batu kecilin neraka tapi digawa karo manuk ababil. Kok takon manuk ababil ini bim ta ono. Ono manuk. Iku manuk Allah Subhanahu wa taala wis ta ono di dunya. Ini ati ngancurno sapa saiki ababil. Ya. Itu kalau kena kepala yang langsung rek seperti kayu yang keropos itu. Hancur. Ya. Nah tapi jadi gajah Abroha ndak selamat ya. Ceritanya kan ngono ya, betul. Jenenge itu apa? Hah? Jadi ini kan ngono. Tapi bener apa enggak ya? Hah? Allah alam. Perlu dilihat itu. Jadi gajah itu seru lek dihancurno. Gitu loh. Makanya ndak gelem. Ini lah. Betul kok, tak percaya kon. Di kitab Sirah Ibn Ishaq, ya, Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum, Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Fil, ya, Abroha bawa gajah sing paling gede dan yang paling terkenal dijenengi Mahmud. Iya. Gajah ini yang diarahkan memang untuk merobohkan Ka'bah. Tapi ketika gajah ini diarahkan ke Ka'bah, tidak gelem gerak. Mahmud ini, Masya Allah Mahmud. Tapi kalau diarahkan ke tempat lain mau. Ketika diarahkan nang Mekah tidak gelem. Itu, ya. Mahmud kok. Khair Mahmud ini. Gajah Abroha. Iya. Enggak berkosa aku. Ini Ibn Katsir. Ketemu kan? Iya. Insyaallah. Ya akhir Mahmud. Nah itu. Kemudian wa mata dan beliau Sayyidina Abdul Muthalib meninggal wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ammuhu yuhibbuhu hubban syadidan. Dan ada itu Sayyidina Abu Thalib cinta sekali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Walamma sar lahu sallallahu alaihi wasallam ithnata asyarata sanatan. Ketika Rasul berumur 12 tahun, akhadhahu ammuhu Abu Talib ma'ahu ila Syam. Maka pamannya ini mengajak Rasulullah ke Syam. Hatta balagha Busra, sampai masuk daerah Busra. Fa'ra'ahu Bahiron ar-Rahib. Ada Bahiron Buhairo ini. Rahib itu ahlu kitab. Sampai rahib ahlu kitab melihat Rasulullah. Fa'arafahu, maka itu rahib mengetahui bisifatihi, dengan sifat-sifat kenabian yang ada pada Rasul. Ya. Faja'a, maka datang itu rohib kepada siapa? Pamannya. Waqala, dan sang rohib mengatakan apa sang rohib kepada pamannya? Hadza sayyidul alamin wa rasulullah. Dia adalah pemimpin semuanya dan utusan Allah. Mereka pemimpin semuanya dan utusan Allah. Rombongannya kaget gitu loh. Faqalu, maka mereka mengatakan, mereka bertanya rombongan itu, min aina alimta? Min aina alimta, dari mana engkau mengetahui? Qala ar-rahib mengatakan, innakum min hina aqbaltum minal aqabati, sesungguhnya kamu sekalian ketika datang dari jalur Aqabah, maksudnya ada jalan lah, kayak gini, misalnya jalan lintas timur gitu loh. Ini jalannya lewat Aqabah gitu. Ketika kamu menuju tempat ini melewati Aqabah, ya, lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra lahu sajidan. Maka tidak ada satupun, ya, maka tidak ada satupun batu ataupun pepohonan kecuali bersujud kepada Nabi. Ya. Tak tersisa siapapun kecuali apa? Sujud sama Nabi semuanya itu. Sujud. Wala yasjudani ila nabiyyin, yang mana tidak akan bersujud keduanya itu, yaitu pohon dan batu, illa linabiyyin, kecuali untuk seorang nabi. Itu alasan pertama, katanya beliau. Wa inna najiduhu fi kutubina. Alasan yang kedua, dan kami melihat, maksudnya kata Buhairah, aku ngelihat ada tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab kami. Aku melihat ada tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab kami yang ada padanya. Itu tanda-tandanya ada semuanya itu. Gini sebutkan semuanya. Ya. Wa sa'ala Aba Talib ayyaruddahu.
Maka Buhairah meminta Abu Thalib ayyaruddahu untuk mengembalikannya. Untuk mengembalikannya. Khaufan alaihi minal yahud. Karena takut akan tipu daya orang-orang Yahudi. Urung. Kemudian apa? Waraja bihi ammu. Nah, ini daerah mana? Busra. Busra itu sudah masuk. Bukan. Busra itu masuk inilah apa? Ya Allah. Syam. Bukan Iran. Syam. Tujuannya sudah ke Syam ini. Nah, Busra itu sudah masuk Syam. Ini bayangkan ya, beliau sudah mau nyampe tempat itu, ya. Ibaratnya gini, di Surabaya sudah masuk tol keluar. Dibilang ini balik maning. Kan kalau kita mikir, terus kayak didik enggak opong selamat insyaallah. Enggak. Ketika diberitahu balik pulang kamu. Nanti takut tipu dayanya orang-orang Yahudi. Faraja'a bihi ammuh, maka pamannya pun kembali. Walam yatazawwaz Busra, dan tidak melampaui, maksudnya apa? Tidak meneruskan perjalanannya. Itu. Ya. Ini. Busra itu satu kota yang kuno di Syam. Kalau sekarang daerah Suriah. Itu. Dekat dengan perbatasan Yordan. Dulu ibu kotanya Bizantium. Itu kota besar, Syam kota besar. Kota perdagangan. Apa? Megapolitan. Bukan metropolitan, megapolitan. Ya. Disebutkan di sini profilnya siapa? Dari pendeta ini. Qala Suhailu wa qafi Siyari Zuhri anna Buhairah kana habran min Yahudi Taima. Ya. Beliau ini merupakan apa? Pendeta dari Yahudi Taima. Yahudi, cuma yang ikuti Nabi Allah Isa. Itu. Yahudi Taima. Yahudi Taima itu kalau sekarang daerah Saudi, sekitar Tabuk, di situ aslinya. 400 kilo dari Madinah. Sampai sekarang namanya nama Taima daerah itu. Jadi Yahudi. Jadi Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab ini. Taima. Jadi sudah familiar sama orang Arab karena dekat sama orang Arab gitu loh. Saiki aja lek kumpul kalau jamaah kan ngomongin jamaah-jamaah ngono. Ya apa? Wis mari gawani ta. Terus Pasuruanan kan ngono.
Daerah Jalan Jawa kan ngono. Durung yukul ana. Iku wis yukul ya masyaallah. Ndak isuk, ndak awan, ndak bengi. Wis mari yukul lah. Itu Mas itu, ya apa akhi? Maksudnya akhi. Jadi orang-orang familiar sama orang Arab. Itulah. Orang familiar sama orang Arab. Orang Arab yang familiar sama orang Jawa yang ngono. Padha ngomongane kok ngono pisan. Iku wis rendeng pisan. Bengi. Wis dalu. Ojo dalu-dalu lek metu dalu-dalu. Itu kan ada daerah-daerah kono daerah kaya Tuban kan ngono kan. Solo. Iya kan? Heeh. Yang, yang. Jadi itu kalau lihat di sini ya, pasti lingkupnya Rasulullah tidak lepas teko Mekah Madinah. Lingkupnya gitu. Sampai Buhairah asalnya teko di daerah Madinah, apa di daerah Arab. Pokoknya daerah kono wis. Lingkupnya Rasulullah ya semuanya. Sejarahnya Rasulullah SAW. Kultu aku mengatakan kata Jabir wa dhahir annahu kan Nasraniyan. Dia adalah Nasrani, tapi Nasrani biyen loh ya. Nasrani yang ngakui Nabi Muhammad, gitu loh. Itu. Wa dzakara Abu Qasim Ibnu Asakir al-Hafidz anna Buhairah kana yaskunu qaryatan yuqalu biha al-Kafru bainaha wa bainal Busra sittatu amyal. Tu'rafu al-yawm bidairi Buhairah atau Bahiro. Tinggalnya di situ wallah daerah Al-Kafru, di Al-Kafru pokoknya ngono. 6 mil dari Busra. Wa akhraj Tirmidzi wa Hasan wal Hakim wa annahu fi hadas safrati aqbala sab'atu minar Rum yaqsiduna qatlahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti besok insyaallah ya. Pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.